itu penguatan sisi misalkan hardening servernya, kemudian bisa selalu diupdate, diikuti perangkat keamanan yang ada dan kemudian selalu ditutup. Lalu dari sisi aplikasi pun juga demikian. Tidak kalah pentingnya terutama di perangkat tersebut, atau kemasannya itu dibuat seaman mungkin, terlihatnya memang aman, kokoh. Lalu di wabarakatuh. chipnya juga kayak tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah hadir ya? Yang penting, data penting yang di store, yang disimpan di perangkat itu jangan apa adanya seperti itu, tapi dilakukan sedikit teknik enkripsi lah gitu. Semuanya apa sudah hadir? Melakukan enkripsi sehingga kalau masih ada berapa orang, Bu? misalkan ada orang yang sengaja beli untuk Oke, saya mulai aja kali ya sambil menunggu yang lain. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan jam kuliahnya karena memang tadi di kampus masih ada akreditasi surveillance-nya Kesmas. Nah, oke. Jadi saya langsung aja kali ya Bapak Ibu ya. Saya coba share dulu ke Bu Ingrid ya ininya nih PDF-nya, nanti bisa sambil dilihat. Share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Oke, mungkin ada teman-teman yang lainnya yang Zoom-nya pakai HP, agak sulit lihat ininya, soalnya tulisannya agak kecil-kecil. Jadi PDF ini saya sudah kirimkan ke Bu Ingrid, nanti mungkin Bu Ingrid bisa share ya ke teman-temannya PDF-nya. Oke, langsung saja. Ya. Hari ini saya akan membahas terkait bagaimana pelaksanaan KKN nanti. Nah, untuk KKN ini sebenarnya ada 6 kompetensi yang harus dipenuhi. Nah, ini saya ambil dari kompetensi yang harus dipenuhi dari praktek kerja lapangan yang dari 1 sampai 4 itu. Nah, jadi untuk kompetensi itu dia melingkupi manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, kemudian manajemen informasi kesehatan, sistem informasi kesehatan ini sama ya, rumah sakit sama puskesmas, dan yang keenam itu ada KKPMT atau biasa kita kenal dengan coding penyakit. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang pelaksanaannya, tapi untuk lebih detail lagi terkait di manajemen rekam medis itu kita bahas apa-apa aja itu nanti ada filenya sendiri. Nanti coba saya kirimkan dulu ya. Jadi bisa sambil dilihat target capaian praktik. Saya sudah kirim juga ya ke Bu Ingrid ya. Bisa langsung aja di-share ke teman-temannya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu untuk KKN ini, apakah dari rumah sakit itu butuh surat izin gitu enggak? Surat izin praktek? Perlu, Bu. Perlu ya? Perlu, Bu. Oh, jadi nanti dari kampus kita akan buatkan surat izin penelitian gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya minta datanya, Bu Ingrid mungkin bisa tolong bantu data atau Pak Ip di satu rumah sakit, atau misalnya teman-teman yang bekerja di rumah sakit yang sama gitu Pak. Karena lumayan banyak nih. Kalau kita buat surat izinnya kan beda-beda ya. Tempat ininya ya, tempat KKN-nya kan maunya di rumah sakit masing-masing kan ya, tempat kerja masing-masing kan. Siap. Nah, jadi kalau memang perlu berarti kita buatkan untuk tempat yang KKN itu. Jadi saya minta datanya ya di rumah sakit Bapak Ibu siapa yang sama-sama gitu. Nah, untuk alur proses KKN ini, jadi di sini saya jelasin dulu. Jadi dengan mengikuti KKN, mahasiswa dapat belajar
mengidentifikasi serta mengelola masalah maupun potensi yang ada di lapangan berdasarkan keilmuan serta mampu beradaptasi dalam kehidupan nyata. Nah, di sini apa saja yang perlu kita lakukan selama proses KKN itu? Jadi pertama, sebelum turun KKN, jadi kan karena KKN itu kan dia paling familiar dengan ada program gitu ya yang harus Bapak Ibu buat. Kalau KKN itu yang membedakan antara KKN dengan praktik lapangan. Kalau praktik kan kita hanya sekedar praktik aja buat laporan, tapi kalau KKN ini jadi ada kita mau buat apa nih, program apa kira-kira yang paling sesuai dengan masalah yang kita temukan selama KKN. Nah, jadi pertama yang kita lakukan sebelum menuju ke sana, kita perlu observasi dulu di tempat masing-masing. Jadi perlu melakukan pengumpulan data, melakukan wawancara, kemudian pengamatan prosedur misalnya SOP. Nah, itu baru tahap observasinya. Kemudian kita analisis data. Jadi di sini kita sudah bisa mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Masalahnya itu apa, kira-kira penyebabnya dan dampaknya itu apa. Nah, ini sama halnya dengan studi kemasalahan, tapi bedanya di sini kalau di analisis data kita baru mengidentifikasi masalahnya dan menganalisis cause dan efeknya, tapi kalau di studi kemasalahan ini kita perlu membuat prioritas masalahnya. Jadi masalah yang mana nih kira-kira yang lebih yang memiliki tingkat prioritas yang tinggi. Nah, untuk menentukan itu sebenarnya tergantung dari Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu kira-kira atau misalnya dengan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat kerjanya, yang mana kira-kira yang perlu diatasi terlebih dahulu. Nah, itu yang menjadi prioritas masalah. Nah, nanti setelah ada tingkatan prioritas masalah, kita sudah dapat prioritas masalah yang pertama yang perlu diutamakan. Nah, selanjutnya kita buat rencana tindak lanjutnya. Jadi kira-kira masalah yang ini tuh tindak lanjut yang harus kita lakukan setelahnya itu siapa. Nah, kemudian setelah itu kan di rencana tindak lanjut itu juga kan biasanya ada ya penanggung jawab gitu yang perlu ditentukan di dalam rencana tindak lanjut. Kira-kira masalah ini tuh kita penanggung jawabnya siapa, atau misalnya apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya itu sudah masuk pada inti dari KKN ini, yaitu pelaksanaan program atau pelaksanaan KKN itu pelaksanaan program sesuai dengan temuan masalah dan rencana tindak lanjutnya. Jadi maksudnya di sini pelaksanaan program, jadi kita hanya ambil satu masalah yang akan kita buatkan program. Program itu bisa misalnya kita mau buat sosialisasi, atau misalnya kalau dia berkaitan dengan pengetahuan atau masalahnya karena SDM, itu bisa mulai dari sosialisasi. Tapi kalau misalnya perlu sistem, itu kita buatkan kira-kira sistem apa nih yang bisa, kemudian mungkin bisa sampai pada perancangan sistem kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa. Tapi itu disesuaikan aja lagi sama kemampuan Bapak Ibu aja. Nah, kemudian ada setelah itu semuanya sudah ada programnya, sudah dilakukan. Nah, kemudian nanti ada laporan dan luaran. Jadi pembuatan laporan sesuai dengan sistematika penulisan akan dievaluasi secara menyeluruh di akhir perkuliahan oleh dosen pembimbing. Nah, ini untuk laporan ini supaya minggu depan bulan depan di bulan Juli itu harapannya itu sudah bisa mulai melakukan observasi. Nanti di sini saya akan ada Gantt chart juga. Nah, jadi untuk laporan itu harapannya setiap selesai kegiatan atau misalnya dalam seminggu lah, setidaknya ada di bagian laporan itu yang sudah diisi dan langsung dikonsultasikan dengan saya. Nah, untuk yang evaluasi di akhir perkuliahan itu yang dimaksud kemarin, yang ada dosen yang ke sana, ke Kalbar. Jadi di situ akan dievaluasi secara menyeluruh, artinya ya apa yang penting atau misalnya ada yang perlu disampaikan nanti pada saat ada dosen pembimbing yang ke sana. Mungkin dosen yang ke sana di antara atau mungkin Pak Hedi atau saya. Nah, ini pembimbingan mahasiswa KKN ya yang saya jelasin tadi. Jadi
dosen yang ditugaskan universitas untuk melaksanakan bimbingan, pendampingan, serta evaluasi peserta KKN. Jadi pendampingan di sini artinya selama Bapak Ibu di bulan Juli itu atau misalnya ada temuan masalah, itu silahkan bisa langsung dikonsultasikan dengan saya atau bisa mungkin lewat email saja kalau misalnya kita waktu zoomnya agak terbatas. Nah itu bisa dikonsultasikan dengan saya atau biasanya saya rencananya akan membuat kita pertemuan tiap minggu. Jadi terkait dengan progres pelaporan. Jadi saya lebih melihat sudah dari laporan yang Bapak Ibu buat itu sudah sampai di mana. Jadi bab 1 itu misalnya sudah terisi pada saat di minggu pertama atau mungkin di minggu kedua di bulan Juli. Nah, nanti di sini juga ada sistematika penulisan laporan. Saya kasih. Nah, ini ya saya sudah jelaskan tadi. Kemudian program KKN ini merupakan hasil dari proses penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara berpikir ilmiah, hubungan antara hasil observasi, analisis, penetapan prioritas program, tergambar dalam rencana program yang rasional dan solutif. Program kegiatan diharapkan memberi manfaat yang berkelanjutan. Nah, ini saya coba buat gancar pelaksanaan KKN, tapi ini Bapak Ibu bisa kok nanti di laporannya Bapak Ibu tuh disesuaikan aja. Jadi observasi itu dilakukan misalnya ini kan ada 3 di pekan pertama ini ada 3 hari. Kalau misalnya observasinya bisa selesai dalam 1 hari, nggak apa-apa ini dirubah aja. Cuman runtutannya tuh kayak gini. Jadi ada observasi itu di pekan pertama sudah selesai, kemudian analisis data, rencana tindak lanjut, pelaksanaan dan pembuatan laporan. Nah ini memang pembuatan laporan dari langkah pertama sampai terakhir itu ada karena memang saya mau lihat progres laporan karena yang penting kan outputnya ya Bapak Ibu ya, jadi ada laporannya gitu. Jadi usahakan setiap kita selesai praktek, setiap kita selesai membuat atau misalnya ada masalah yang ditemukan itu bisa langsung dituangkan ke dalam laporan. Nah ini ya penilaiannya, ini nanti bisa dibaca aja. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya terlalu cepat menjelaskan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan raise hand aja. Nah ini sistematika penulisan laporan yang saya maksud. Jadi ada 5 bagian di sini ya. Jadi yang pertama itu halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian bagian isinya itu kita sudah masuk pada bab 1 itu terkait latar belakang. Latar belakang ini, latar belakang KKN-nya, tujuan KKN itu apa, manfaatnya apa, sama ruang lingkup itu yang tadi ada kompetensi itu. Nah, kemudian dijelaskan di sini juga ruang lingkupnya itu kita fokus ke bagian apanya gitu. Nah, terus ini gambaran umum lahan praktik itu misalnya rumah sakitnya apa, kemudian struktur organisasinya, kemudian tupoksinya, kayak gitu. Ini juga bukan hanya rumah sakit, tapi juga bagian rekam medisnya, karena kan D4 MIK lebih berkaitan sama rekam medis ya. Jadi ada selain gambaran umum tentang rumah sakit, ada juga gambaran tentang rekam medisnya. Jadi visi misinya, struktur organisasi dan tupoksinya. Nah, kemudian ini bab 3-nya itu berisi tentang alur prosedur kegiatan praktik. Jadi alur prosedur di sini sebenarnya sama seperti tugas yang IKM sebelumnya yang pakai flowchart itu. Nah, tapi itu sesuai dengan kegiatan praktik. Jadi misalnya di bagian registrasi atau itu kita buatkan alur prosedurnya, atau misalnya bagian klaim, untuk proses klaim itu sebenarnya bagaimana sih? Biasanya alur prosedur ini kita sesuaikan dengan SOP yang ada di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan selama ini di rumah sakit itu sudah sesuai nggak dengan SOP. Tapi kita buatnya dari alur prosedur. Jadi alur prosedur ini bukan hanya semata-mata hanya gambarnya aja, tapi mungkin bisa dianalisis. Jadi dari sekian alur ini yang mana yang paling menghambat pekerjaan, atau misalnya masalahnya apa paling banyak tuh ditemukan di bagian apa, atau misalnya ada proses seperti distribusi rekam medis. Nah, itu dibuat alur prosedurnya, kemudian bisa ditahu di situ misalnya lama mencari berkas rekam medis atau butuh berapa lama gitu.
Nah, kemudian di bab 4 itu, nah itu yang tadi terkait dengan hasil praktik. Di sini karena dari target kompetensinya itu misalnya saya ambil contoh ada KKPMT. Nah, di dalam KKPMT itu kan biasanya ada beberapa penyakit yang kita perlu lakukan coding ya. Jadi di situ biasanya ada targetnya, target kompetensi yang sudah saya bagikan di Bu Ingrid ya, Bu Ingrid yang di file dokumen kalau nggak salah itu ya. Nah, di situ kalau kita lihat di target kompetensi untuk coding itu ada 30 diagnosis. Jadi kasus-kasus yang seperti itu kita tuangkan di bab 4 ini. Jadi semua hasil praktik, hasil kegiatan yang kita lakukan itu kita masukkan di bab 4. Kemudian dari situ, dari semua hasil praktik yang kita ambil studi kemasalahannya, kita sudah mulai membuat cause effect-nya, penyebabnya apa, masalahnya apa nih, kemudian penyebabnya sama dampaknya kemana, ke rumah sakit. Nah, kemudian kita mengambil satu dari sekian banyak masalah itu, kita ambil satu masalah yang kita mau jadikan program. Nah, itu disebut dengan capaian luaran pelaksanaan. Jadi luaran pelaksanaan ini artinya dari sekumpulan masalah apa yang kita angkat. Nah, nanti setelah ditemukan masalah yang mau kita angkat, yang mau kita buatkan program, nah untuk pelaksanaan program itu nanti dituangkan di bab 5, di bagian terakhir sebelum kesimpulan dan saran. Sampai sini ada mungkin yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Coba saya buka ininya juga ya, yang bagian apa tuh tadi target kompetensinya ya. Izin tanya Bu. Iya silakan Pak. Ini kan saya sambil baca yang target capaian acuannya kompetensi ya Bu ya. Poin 3 Iya. itu SIM RS, poin 7 itu SIM PUS. Nah ini berarti artinya menyesuaikan tempat kerja kita ya Bu ya. Misalkan Iya gitu, jadi ketika saya di rumah sakit berarti hanya SIM RS ya Bu ya. iya gitu, iya Pak. Yang poin 7 SIM PUS sudah diambil kan Bu? Atau gimana? Iya, karena iya begitu Pak. Jadi kalau karena memang teman-teman ada nggak yang bekerja di puskesmas? Karena memang kalau misalnya kita lakukan PKL ini, di situ kan ada simpus tuh. Nah jadi biasanya mahasiswa itu dibagi, ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit. Nah makanya di sini masih ada tuh simpus sama rumah sakit. Jadi memang disesuaikan sama tempat tempat prakteknya gitu. Kalau Bapak Ibu rata-rata bekerja, maksudnya yang bekerja di rumah sakit ya berarti yang dijadikan acuan itu yang sistem informasi yang rumah sakitnya. Kalau misalnya yang puskesmas itu berarti kita fokus ke simpus gitu Pak. Jadi memang disesuaikan sama tempat PKL-nya. Oke, baik. Karena kan sebenarnya sama ya Pak ya antara simpus dan SIM RS itu, cuma memang cakupannya lebih kompleks di SIM RS kan ya. Kalau simpus bedanya kayaknya ada SIP, ada SIP sama SIKDA ya. Saya juga kurang tahu nih kalau soal sistem-sistem. Gimana Bapak Ibu kalau misalnya yang tadi saya jelaskan sudah dipahami, saya mau lanjutkan ke pembagian ini nih. Karena kan itu kan laporan kan ya, tidak biasanya laporan itu kan dibuatnya per kelompok. Nah itu mungkin yang perlu kita diskusikan Pak, apakah kita ini mau buat laporannya masing-masing atau kita mau buat per kelompok. Kalau misalnya per kelompok, saya kemarin itu sempat berencana ya, baru rencana Pak. Jadi kalau misalnya mau buat per kelompok, nah ini kan ada praktik 1 sampai praktik 4. Sebenarnya ini isinya sama. Cuma memang yang paling kompleks itu dia ada di praktik 4. Nah, saya tuh kemarin mikirnya, jadi setiap kelompok itu semuanya kan sebenarnya melakukan ini ya, melakukan yang target kompetensi yang ada 6 itu ya.
Nah, tapi untuk yang pelaksanaan program itu tadinya saya mau sesuaikan misalnya di praktik di kelompok 1 misalnya dapat tentang praktik yang PKL 1 ini. Nah, jadi programnya itu lebih ke yang di bagian praktik 1 ini, jadi terkait manajemen rekam medis, karena ini sebenarnya beda-beda. Kalau yang di sini ini baru terkait identifikasi rekam medis, kemudian alur prosedur, master pasien index, belum ada sampai desain formulir kayak gitu. Nah, desain formulir itu biasanya ada di praktik kedua. Karena beda-beda gitu, kemarin saya rencananya sih mau bagi tiap kelompok tuh ada yang fokus ke tiap-tiap praktek ini, program-programnya. Takutnya nanti Bapak Ibu bingung, ini nanti programnya apa ya? Atau mungkin karena saya juga bingung bagi kelompoknya karena beda-beda ya tiap tempat kerjanya beda-beda. Karena memang ini agak banyak yang perlu kita lakukan, terus saya takutnya nggak kejar sampai 1 bulan. Biasanya kalau kita mau ikut sistematikanya PKL, jadi misalnya di satu kelompok itu ada 4 orang. Nah, jadi biasanya kan kalau di sini kan ada tuh yang misalnya ini ada yang bagian coding, kemudian ada yang bagian klaim. Nah, setiap orang di dalam kelompok itu sebenarnya mereka punya tanggung jawab masing-masing. Tapi semuanya harus tahu, oh ternyata kalau mau coding di rumah sakit ini tuh begini ya. Jadi tidak semua mahasiswa itu mereka harus fokus di semua kegiatan, tapi dibagi-bagi. Karena kan nanti akan dituangkan sekaligus ke dalam satu laporan. Nah, tapi jadi untuk yang ini saya minta kesepakatannya Bapak Ibu aja gimana bagusnya yang sebenarnya di sini yang penting sih ada ininya laporannya bisa jadi gitu. Karena kalau kita praktik saja terus kita tidak bisa menuangkannya ke dalam laporan, saya bingung juga mau nilainya dari mana. Kemudian nanti ada akreditasi kan biasa tuh diminta ini laporannya mahasiswa yang mana gitu. Nah, takutnya nggak ada. Jadi mungkin bagaimana Bapak Ibu bisa disepakati nggak? Kita mau buat kelompok aja atau mau satu-satu masing-masing orang? Izin berpendapat, Bu. Bu. Iya, silakan Pak. Ada yang lain nggak? Ya silakan Mas Noto dulu. Oke, kalau Saya Muhammad Suryani. Yang Pak Muhammad Suryani ya? Iya Pak, silakan Pak. Ini dulu ya, Pak Noto. Baik. Iya Pak, silakan Ini Pak. nanti kira-kira untuk praktek ini ada berapa? Jadi 4 praktikum itu jadikan satu laporan itu atau masing-masing kegiatannya terus masing-masing laporannya atau gimana Bu? Nah, itu tadi Pak saya mau tanyakan pendapatnya Bapak Ibu. Apakah kita mau bagi kelompok sesuai target praktik atau misalnya kita mau 1 orang aja? Kalau memang mau 1 orang aja berarti semuanya ini kita perlu lakukan juga, misalnya yang bagian manajemen rekam medis informasi kesehatan, identifikasi, nggak dibagi-bagi gitu Pak. Jadi semuanya kita perlu lakukan. Karena takutnya nggak selesai, tapi itu tergantung Bapak Ibu juga sih mau ininya yang mana, lebih mudahnya tuh yang mana. Karena ini memang lumayan banyak karena kalau KKN kan sebenarnya yang penting kan programnya ya, jadi kita ada dari sekian praktek yang kita lakukan ada program yang keluar dari itu. Kira-kira program apa gitu ya yang sesuai dengan masalah yang kita temukan terkait apa yang kita praktikan gitu kan. Nah, karena ini tuh diambil dari konsep PKL atau praktik lapangan yang dari PKL 1 sampai PKL 4, jadi memang agak banyak.
Nah, tadinya saya berencana satu kelompok itu kan ada terdiri dari beberapa orang ya. Kalau misalnya memang mau bagi kelompok, nah nanti di dalam kelompok itu saling berbagi gitu Pak. Jadi ada yang mau bahas ini, ada yang mau bahas ini, kayak gitu. Jadi nggak perorangan gitu Pak tugasnya istilahnya. Jadi per kelompok. Izin Bu bertanya. Iya. Bu, kalau misalnya kita dibagi per kelompok, kan kita kan ada 19, lalu kita dijadiin per kelompok, berarti dalam satu kelompok itu melakukan praktik 1 sampai 4 itu, atau praktik 1 sampai 4 itu boleh dipilih di masing-masing kelompoknya? Praktik 1 sampai 4 itu bisa dipilih masing-masing kelompoknya. Yang penting ada yang fokus ke bagian, misalnya mau kelompok 1 ambil yang praktik 1, kelompok 2 ambil yang praktik 2. Nah, tapi masalahnya kan Bapak Ibu ini ya beda-beda ya tempat kerjanya kan. Nah, itu yang saya agak bingung tuh. Izin Bu. Iya Pak Ip. Ya, mungkin ini usul aja Bu. Sepertinya Iya, kita Pak. mapping dulu teman-teman yang misalkan di rumah sakit sesama rumah sakit dan yang puskesmas sesama puskesmas, agar 4 kompetensi ini semua kita dapatkan gitu Bu dari tiap kelompok. Meskipun berbeda-beda tempat puskesmasnya, saya kira kalau lingkup wilayah kerja kan sama Bu, pedomannya juga sama, hanya tempat wilayahnya saja di kabupaten mana dia. Jadi yang puskesmas sesama puskesmas, kompetensi yang kita harapkan dari 4 ini bisa tercapai. Nah, yang rumah sakit juga saya kira begitu. Jadi ada 4 praktik 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan kalau ada yang sama rumah sakit, ada ternyata kita hanya 8 orang atau 12 orang, berarti dapat 3 rumah sakit, 3 di rumah sakit. Nah, tinggal kelompok itulah yang kita berbagi, mungkin begitu Bu. Iya. Kita mapping dulu. Oh iya, mungkin iya Pak, makasih Pak sarannya. Jadi untuk pembagian kelompoknya kira-kira bisa kapan nih? Maksudnya pembagian yang mapping itu Pak, kan tadi saya sudah minta Bu Ingrid atau Pak Ip ya untuk memetakan kira-kira siapa aja yang ada di dalam satu rumah sakit, kayak gitu. Soalnya saya kurang tahu juga tempat ininya. Yang mungkin misalnya ada yang rumah sakitnya deketan, atau misalnya puskesmasnya ya tempat kerjanya saling berdekatan, mungkin bisa satu kelompok kayak gitu. Jadi saya nunggu itunya dulu kali ya Pak, Bapak Ibu ya. Bisa, ininya dulu ya. Nanti kita bagikan bagi kelompok di puskesmas mana atau rumah sakit. Nanti setelah itu kita serahkan ke Ibu sehingga nanti Ibu juga bisa tahu siapa-siapa di puskesmas dan siapa-siapa di rumah sakit, seperti itu Bu. Ini lagi sedang rekap juga Bu. Oke. Jadi juga sekalian saya mau buatkan ininya ya, surat izin praktiknya ya. Jadi kalau yang satu rumah sakit berarti ya sesuai dengan yang nama-nama yang di situ aja ya. Jadi nggak perlu masing-masing orang gitu kan. Karena memang agak kompleks ininya kalau PKL 1 ya, PKL 1 sampai 4 kita mau buatkan sekaligus kan memang agak lebih banyak. Karena sebenarnya misalnya contohnya KKPMT ini antara PKL 1 sampai PKL 4 itu sebenarnya semuanya ada, terkait coding itu ada. Cuma yang membedakan itu nama-nama ininya penyakitnya di bagian apa gitu, sistem apanya. Kalau misalnya semua semua praktik ini dilakukan oleh semua kelompok, kira-kira bisa nggak? Cukup nggak dalam sebulan? Kalau dari pekerjaan sehari-hari sih memang ini yang
ada Bu di lapangan. Artinya kalau berbagi tim begitu ya Iya. itu saya kira bisa gitu. Iya. Yang penting kita udah dapat timnya, dapat kelompoknya, sehingga nanti siapa yang fokus di sini di bagian ini, siapa yang fokus di bagian ini begitu Bu. Artinya Oke, nanti jadi di dalam ini ya satu laporan juga kelompok bisa gitu ya. kelompok. Iya, Oh, oke. iya Bu gitu. Iya, berarti laporannya per kelompok ya. Ya. Nah, mungkin sambil menunggu nama-nama kelompoknya, apa namanya yang tadi terkait pelaksanaan KKN-nya ada yang perlu ditanyakan? Bu, ini kan ada praktikum apa? 1, 2. Berarti ini sekali momen kah, Bu? Iya, dalam 1 bulan itu Pak makanya tadi. Kali momen Noto. Distribusikan aja Bu dengan kelompok, saya pikir Iya, itu, seperti itu. bisa jadi solusi. Iya, jadi jadi biar nanti programnya fokus ke praktik apa, misalnya programnya kita fokus ke terkait praktik 1 gitu ya. Misalnya kalau berarti kelompoknya dibagi 4 kelompok gitu aja ya Pak ya. Boleh Bu, berarti kayak yang tadi kan Bu, per kelompok dapat satu praktikum, satu sesi Berarti tadi. kita petakan dulu nih ininya apa namanya. Takutnya kita udah bagi nama-nama kelompok, terus mereka beda tempat kerja, terus malah menyusahkan kan? Kalau tempat kerja pasti berbeda Bu, terutama yang puskesmas. Karena ada yang di kabupaten yang berbeda kan begitu Bu. Oh, jadi emang Iya, jauh tempat jauh-jauh Bu. kerjanya ya Pak? Iya benar Ibu. Hanya kalau dari jenis pekerjaan dan ruang lingkupnya itu kan sama saya kira. Bu. Sama ya. Oh iya. Jadi berarti tergantung mungkin saya serahkan aja ke kelompoknya ya Pak, misalnya yang mana nih di bagian kelompok, misalnya kelompok 2 udah ada kelompoknya kan misalnya, terus di bagian kelompok 2 ini siapa yang mau siapa yang mau bahas atau misalnya prakteknya tentang ini siapa gitu aja kali ya Pak. Ya bisa Bu, dengan nanti kalau sudah dapat daftar mapping yang di rumah sakit dan di puskesmas, bisa kira lebih tergambar gitu Bu. Iya. Dengan nanti ini kan. Oke, terkait pelaksanaannya mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Pembimbingan. Ini untuk laporannya. Yang lainnya mungkin ada saran atau pertanyaan? Bu, variabelnya kan cukup beragam nih, terutama yang beda tempat. Tapi ketika topiknya sama, mungkin bisa pilih salah satu kali ya Bu ya. Misalkan gini, kalau saya kan RSUD Melawi saya sendirian nih. Kalau teman-teman yang di Pontianak kebanyakan deket. Kalau lokasi saya kan di Kalbar untuk rumah sakit lah ya Bu ya. Itu paling timur. Nah, misalkan saya berkontribusi di salah satu kompetensinya, misalkan di codingnya.
kebetulan di tempat saya ada masalah. Nah, apakah di pelaporan nanti itu penyebutannya gimana ya Bu ya? Ketika biasanya kan Berarti beda tempat gitu Bu. Mungkin begini, Iya. Noto. Pak Bu, maaf Bu. Iya Pak. Noto Silakan. di rumah sakit, kemudian dengan yang di rumah sakit yang berbeda juga. Misalkan ada di Fatima Ketapang, ada 2 kan begitu. Nah, atau dengan yang di rumah sakit Kota Pontianak ada 2. Kemudian di rumah sakit Mitra Medika ada 1. Nah, di Sudarso ada 4. Nah, itu yang rumah sakit. Itu kita udah dapat 8. Artinya kita bisa membuat 2 kelompok. Sama-sama rumah sakit. Nah, misalkan seperti itu, Noto. Tinggal nanti kita menyepakati. Kalau misalkan Noto di bagian coding, yang di Ketapang nanti bagi lagi bagian pendaftaran 1, atau yang satunya lagi bagian mana. Nah, Mitra Medika bagian apa. Jadi 4 tercapai kita. Nah, Sudarso kebetulan ada 4 orang, ya tinggal dibagi 1, 2, 3, 4. Mungkin begitu Bu. Jadi yang di rumah sakit, yang di puskesmas juga ada kan begitu. Sependapat Bang. Mungkin ya Bu ya. Jadi, jadi lahannya kita sama di rumah sakit. Memang di rumah sakit yang berbeda, tapi subjeknya itu sama gitu. Objek yang mau kita itu sama gitu. Izin Bu. Gitu. Pak. Ya. Berarti setiap Ya, silakan, kelompok itu tetap mengerjakan dari praktik 1 sampai 4 itu ya, per masing-masing kelompok laporannya, atau gimana? Atau ngambil praktik 1, praktik 2, milih itu, atau tetap dari praktik 1 sampai 4 itu dikerjakan, nanti isinya di dalam kelompok tersebut itu dibagi-bagi tugasnya, seperti itu atau gimana? Masih kurang paham. Terima kasih Bu. Iya, makasih Pak. Saya minta kesepakatannya teman-teman aja kali ya. Kira-kira mau semuanya dilaksanakan dari praktik 1 sampai praktik 4 semua kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok itu kita mau bagi-bagi siapa yang mau bahas tentang ini, atau satu kelompok itu bahas, misalnya kelompok 1 praktik 1, kelompok 2 praktik 2 gitu. Atau gimana ya? Kalau saya sebelumnya berencana kayak gitu Pak. Jadi program itu fokus misalnya kelompok 1 dia fokus ke praktik 1, berarti programnya itu terkait dengan masalah-masalahnya itu terkait dengan apa yang ditemukan terkait yang di praktik 1 kayak gitu. Tapi saya kembalikan lagi aja Pak ke Bapak Ibu, mudahnya gimana. Nah, kalau tadi misalnya kan, kalau tadi ya Pak, dari sekalian mau menanggapi pertanyaannya Pak Noto. Nah, misalnya nih setelah kita melakukan praktik setiap rumah sakit kan beda-beda kan ininya, kita lakukan hal yang sama, terus masalahnya ada yang beragam lah, misalnya di rumah sakit A ada masalah juga, di rumah sakit B ada masalah juga. Nah, sementara di laporan ini kan kita hanya fokus 1 program saja yang mau kita ambil dari sekian banyak masalah. Nah, itu kita sepakati aja Pak, kira-kira yang dari, misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 rumah sakit yang berbeda. Nah, kira-kira dari 5 masalah yang ditemukan di rumah sakit itu mana kira-kira yang paling prioritas, yang paling mengena ke semua rumah sakit itu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sudah dapat satu masalah yang paling penting, nah itu aja Pak yang kita buatkan program yang kita angkat, kita masukkan ke dalam laporan. Ini seperti saya melihat di praktik 4 ini. Iya Pak, praktik 4 itu emang lebih kompleks sih dia. Iya. Kalau saya ini di PKM nih Bu, mohon maaf sebelumnya. Ini saya melihat di situ kan ada untuk pengkajian prosedur tentang pembayaran asuransi, terus terkaitan dengan klaim apa ini ya, dengan penghitungan di sistem CDP sih. Kalau di kami kan jasa kapitasi Bu, di pelayanan oleh pembayaran berdasarkan jumlah kepesertaan BPJS kalau di Puskesmas. Dan di wilayah kabupaten kami itu kebijakan pemerintah daerah itu pengobatan seluruh fasilitas kesehatan punya pemerintah daerah itu gratis sifatnya Bu, tidak ada penarikan sama sekali. Selain yang satu misalnya contoh dalam arti satu pasien misalnya punya BPJS itu dipertanggungan oleh
pemerintah ataupun bagi yang bekerja di perusahaan ditanggung perusahaan. Sebagai yang warga masyarakat Kabupaten Kayong Utara ini yang tidak memiliki BPJS itu dalam berobat ke sarana kesehatan di tempat kami itu gratis semuanya, Bu. Sampai dirujuk di wilayah ke tingkat vertikal, misalnya di rumah sakit di atasnya, di puskesmas itu. Kecuali dia keluar dari wilayah kabupaten seperti Ketapang ataupun ke Pontianak, baru bisa dikatakan kalau tidak memiliki itu kan disebut mandiri. Kalau di kabupaten kami tidak bisa, Bu. Jadi tidak ada administrasi, hanya pencatatan saja, tidak melakukan misalnya pembiayaan penarikan atau dari Itu yang jasa terkait pelayanan. yang bagian mana ya Pak ya? Poin yang mana ya? Seperti melakukan kajian prosedur pembayaran asuransi Oh, kesehatan, melakukan iya. kajian billing system itu, gitu. Oh, gini Pak. Jadi sebenarnya kalau terkait yang kompetensi pembayaran asuransi kesehatan itu kan di sini ada Pak yang penjabaran praktik itu. Jadi sebenarnya disesuaikan aja Pak. Kira-kira kalau misalnya pendaftaran pasien yang sesuai di tempatnya Bapak itu kayak gimana? Nah, misalnya Gitu. pendaftaran Pak. pasien, iya, jadi disesuaikan saja Pak. Kemudian misalnya ini ya yang kedua, melakukan pelayanan dengan dokumen rekam medis pasien asuransi. Jadi karena kan memang punyanya Bapak mungkin agak berbeda. Nah itu kita bisa tahu tuh Pak, kalau misalnya kira-kira pelayanan dokumen rekam medis pasien, kalau memang berbeda tuh dia cara evaluasinya itu kayak gimana? Itu ada nggak? Bisa kan Pak ya evaluasinya kan? Nah, tapi memang mungkin berbeda-beda itu nggak apa-apa, Pak. Cuma memang justru memang kita mau tahu nih dari sekian perbedaan yang di rumah sakit yang berbeda-beda itu, perbedaannya itu ada di mana, kayak gitu. Oh, ternyata dengan pembayaran yang kayak gini, prosedurnya tuh berbeda, prosedurnya gimana. Nah, itu yang mungkin yang bisa dituangkan juga ke dalam laporan. Seperti itu, Pak. Disesuaikan saja, Pak. Oke. Kalau yang di puskesmas ada berapa orang? Untuk teman-teman lainnya dari Puskesmas, silakan. Ada 3 Bu, tak salah saya. Ada 3 orang yang dari puskesmas ya? Atau Pak Ip, saya minta saran juga nih dari Pak Ip nih. Kira-kira gimana Pak, misalnya nih kita bagi 2 kelompok aja, ada yang apa namanya di dalam satu kelompok itu bagi 2 kelompok atau berapa kelompok, atau yang di puskesmas ada 3 orang ya? Puskesmas ada Atau kami juga. Iya. Iya, 5 Bu. 5. 5 puskesmas. 5 satu kelompok bisa, Bu. Iya, puskesmas ada 5 Bu. Nah, saya tuh harapannya mereka yang di puskesmas ini kan bisa tahu juga tuh yang dari rumah sakit. Jadi bisa nggak ya kalau dalam satu kelompok itu ada yang puskesmas, ada yang rumah sakit. Jadi kita sepakati aja dulu kali ya, kita mau baginya tuh berapa kelompok. Nah, terus dalam satu kelompok itu kalau kita mau buat semua praktik dari 1 sampai 4 ini dikerjakan sama kelompok, tapi ada yang fokus, misalnya praktik 1 itu siapa yang mau mengerjakan siapa-siapa, praktik 2 itu siapa-siapa yang mau mengerjakan, tapi di dalam satu kelompok itu. Kalau kayak gitu gimana kira-kira ya? Kalau gabung antara puskesmas dengan rumah sakit sepertinya agak berbeda sih Bu ya. Tidak tahu teman-teman yang lain nanti masukkan. Jadi kalau yang rumah sakit sesama rumah sakit, yang puskesmas sesama puskesmas mungkin itu lebih kena gitu Bu ya. Karena kan karena yang di rumah sakit kan tidak tahu apa yang secara langsung dilakukan oleh teman-teman yang di puskesmas secara langsung gitu Bu ya. Nah, sebaliknya juga teman-teman yang di puskesmas kan secara langsung apa yang dikerjakan di rumah sakit kan mungkin juga tidak tahu atau kurang gitu Bu. Artinya kalau sama-sama yang rumah sakit dan yang sama-sama puskesmas itu mungkin lebih kena ya kali teman-teman ya. Ya silakan lah Mas. Iya, maksud saya begini Pak. Misalnya nih dalam satu kelompok, misalnya ada yang dari puskesmas, ada yang dari rumah sakit kan. Nah, untuk orang misalnya yang di rumah sakit berarti dia tidak apa istilahnya ya,
pokoknya dia nggak ngurusin yang simpus itu Pak. Jadi Ya, memang betul, Bu. yang simpus itu orang yang dari puskesmas aja yang ininya, yang tahu. Tapi itu tuh dalam satu kelompok, ada yang dari rumah sakit, ada yang dari puskesmas. Soalnya saya sih mikirnya supaya saling barter ilmu gitu Pak. Jadi dalam satu laporan itu yang dari rumah sakit juga bisa baca, oh ternyata yang di simpus itu gini-gini ya. Jadi orang dari puskesmas juga bisa tahu, oh ternyata yang di rumah sakitnya tuh seperti ini, kayak gitu Pak. Jadi bisa sama-sama gitu. Bisa aja sih Bu kalau mau sepakati begitu. Iya, Terkadang. maksudnya bukan maksudnya dalam satu kelompok ada yang rumah sakit, ada yang puskesmas, terus yang rumah sakitnya bisa harus juga tahu tentang puskesmas, enggak. Cuma justru yang puskesmas itu silahkan ambil yang tentang materi tentang simpus itu, yang rumah sakit tentang sim RS kayak gitu. Gimana teman-teman? Ya gimana nih teman-teman? Izin Bu, saya rekap dulu ya Bu. Iya. Oke, makasih. Mau di share sekarang nggak Bu kelompoknya atau gimana nih? Kami rekap dulu Bu untuk datanya, misalnya nama-nama beserta tempat bekerja, gitu. Sebentar ya Bu ya. Oh oke. Mau hari ini nggak Bu atau Nah, sekarang. Langsung aja Sebentar Bu. ya, sekarang aja? Oke, siap. Sebentar, setelah ini ada kuliah lagi ya Bapak Ibu ya? Ada tapi cancel Bu. Oh gitu. Diundur lebih tepatnya. Siapa Pak dosennya? Beliau Pak, aduh lupa saya. Pak Adi ya? Pak Idris Bu. Pak Idris ya. Oh Pak Idris ya. Desain Oh, formulir iya. Pak Bu. Oh iya. Ini agak kompleks ya. Saya juga bingung waktu ini kira-kira kelompoknya mau di gimana kan ya, masalahnya mahasiswanya pada beda-beda tempat. Jadi ya udah sama-sama diskusi aja lah, karena kalau kita nggak diskusi juga nggak mulai-mulai KKN-nya. Bu, beberapa catatan sini yang bisa dihimpun, berarti setidaknya ada 2 ekosistem besar, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Sependapat dengan Pak Ibrahim tadi, kalau bisa ya memang di 2 sektor itu dipisah, mengingat contohnya Sesuai dengan keahlian ya. Ya, contohnya kalau saya tentunya banyak buta hal bidang puskesmas gitu. Mungkin sebaliknya juga teman-teman yang dari puskesmas gitu sih Bu. Terus kalaupun misalkan sudah sama-sama rumah sakit nih Bu, walaupun beda tempat, tapi setidaknya nanti kan banyak hal yang semirip atau serupa. Contohnya kalau yang tadi asuransi, kalau di rumah sakit seperti yang dibilang Mas Muhammad Suryani tadi kan, kalau di puskesmas jelas kapitasi, kalau di kami kan berbasis INASBG gitu kan, artinya fee for service, bukan fee for service ya, apa namanya, retrospektif. Nah artinya kan itu kontras sekali gitu. Kalau mau digabungkan tentunya yang jadi pertanyaan gini Bu, kalau nanti berbeda rumah sakit dalam satu laporan itu kan beda tempat, apakah itu dibunyikan juga Bu? Misalkan untuk topik coding itu dari RSUD tempat saya kerja, untuk SIMRS dari tempat teman yang lain, atau gimana Bu ya permasalahannya yang diulas di laporan itu? Makanya tadi mungkin bisa kan misalnya dalam satu kelompok itu misalnya ada 8 orang. Oke. Ya. Atau bisanya berapa orang nih ya? Kalau kita bagi kelompok, kira-kira satu kelompok itu bisa berapa orang? Nah misalnya 5 lah. Nah dalam 5 orang itu supaya semua target kompetensi ini bisa dicakup ya. Jadi setiap orang itu ada penanggung jawabnya gitu Pak. Jadi sesuaikan aja. Jadi kesepakatan kelompoknya aja, misalnya karena misalnya kayak tadi ini si biji sebenarnya Bapak Noto tadi satu kelompok sama Pak Suryani.
Nah, ini inasi bijis nggak ada di saya. Oh, berarti yang terkait dengan masalah inasi bijis berarti di rumah sakitnya Pak Noto aja lah kita ambil, mungkin bisa seperti itu. Oh iya iya iya. Jadi disesuaikan saja sama teman kelompoknya. Makanya tadi saya bilang untuk misalnya ini dalam satu kelompok itu ada yang orang puskesmas, ada yang orang rumah sakit. Nah, berarti kalau misalnya membahas tentang simpus, oh silahkan berarti orang yang puskesmas nih yang lebih tahu. Berarti yang di orang puskesmas itulah yang akan menjelaskan terkait dengan bagaimana penerapan simpusnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya SIM RS kan otomatis yang orang puskesmas kan kurang terlibat ya di dalam SIM RS. Berarti yang lebih tahu itu yang kerja di rumah sakit kayak gitu, yang menuangkan masalah tentang SIM RS itu berarti yang kerja di rumah sakit, seperti itu Pak. Ibu izin, Iya Pak. rekapnya udah selesai. Hanya kalau bisa share screen. Saya share screen, oke. Iya silakan Pak. Bentar saya stop share dulu ya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa terlihat, Bu. Oh iya. Iya, jadi yang puskesmas ada 6. Ada 6. Iya. Yang di rumah sakit ini berbeda kabupaten, Bu. Iya, yang rumah sakit. Ya. Oh iya. Yang rumah sakitnya beda-beda ya. Ya, Ini kayaknya ada 4 kelompok nih ya. Maksudnya 4 kelompok yang berbeda. Jadi puskesmas, terus RS Fatima, RS Jiwa, RS Kota Pontianak. 4. Bentar saya hitung dulu. Jadi yang sama itu ada yang, oh ini semua puskesmas ini beda-beda ya? beda-beda, Bu. tempatnya ya? Iya, betul, Bu. Oh iya. Beda-beda kabupaten, Bu. Iya beda kabupaten juga ya. Berarti RS Fatima ada. Puskesmas boleh satu Iya. kelompok aja, Bu. Kira-kira. Iya. Ini Puskesmas lebih mudah gitu ya Pak ya? Iya. Betul, Bu. Nggak mau gabung sama orang rumah sakit aja Pak? Mas Suryadi mau Kalau pisah. kita saling membahas dari kompetensi Oh, kita gitu lebih ya. lebih bagus gitu lah, saya rasa. Tapi yang kompetensi yang lain bisa ya Pak? Misalnya yang mana nih? Kecuali SIM RS berarti ya? Ya, sebenarnya dengan inasi bijis saja, Bu, yang tadi dibahas sama teman-teman. yang Nah, inasi bijis itu nggak ada. kalau di puskesmas Tapi kapitasi. tetap ada ya. Ya, tapi tetap ada tentang Tetap prosedur ada, Bu. ininya ya. Tetap ada, Bu. Sistemnya Iya. bagaimana. Oke. Atau jadi 3 kelompok besar itu, Bu. Iya, puskesmas Ya satu. berarti yang hanya itu sakit, aja yang nggak ada ya. Iya. Yang lainnya tetap sama ya, kayak desain formulir, coding. Itu Sama, Bu. kasus-kasusnya gimana Pak? Ada nggak? Kalau di Puskesmas, desain formulirnya, pengisian isi-isian yang diperlukan itu kemungkinan lebih sederhana dari rumah sakit yang sifatnya kompleks, sehingga mendekati dengan di aturan komunitas itu. Mohon maaf ini panjang. Kalau di Puskesmas kan dari segi kebutuhan apa yang diisi ya untuk standarisasi pelayanan aja. Kemungkinan itu kelengkapan pengisian dari masing-masing lini yang bagiannya aja yang sering terjadi permasalahan di kami itu seperti itu, sama diagnosa istilahnya identifikasi pengisiannya Oh gitu ya. lebih sederhana. Lebih sederhana. Terus kalau misalnya yang di kodifikasi ini kan sebenarnya ada banyak tuh Pak ininya, penyakit-penyakitnya. Itu kira-kira semuanya ada nggak yang di puskesmas? Kami menggunakan kode ICD-10, Bu. Kalau puskesmas ini sifatnya kan masih belum tegak. Diagnosanya kode aplikasinya itu ICD-10 yang masih dasar, Bu. Iya. Karena masih unspesifik rata-rata. Apalagi kalau pasien tersebut itu berdasarkan dari pekerjaan saya lihat tuh pasien yang dirujuk itu kan dari dokter tetap masih diduga. Jadi kodenya kan spesifik kode dengan saya. Jadi yang menegakkan diagnosa
itu kan di spesial di tingkat di atas kita yaitu rumah sakit itu. Terus di tempat kami sistem informasinya belum ada untuk pengkodean untuk tindakan. SI 9 itu belum ada kalau di Puskesmas rata-rata. Kami juga barusan tahun lalu akhir pas masa pandemi ini kami melakukan studi banding ke rumah pasienkes di Singkawang di Roban itu di Puskesmas. Itu kami untuk mau menerapkan sigda generik perencanaan di kabupaten kami. Karena di tempat kami belum menerapkan simpus yang dari aplikasi Kemenkes itu yang sigda generik itu. Ya, kami melihat di kota lain di Singkawang itu sudah menerapkan, ternyata juga setelah kami melakukan studi banding, kami masih dalam penyiapan infrastrukturnya. Oke, Pak. Terus Pak, puskesmasnya ada rawat inapnya, Pak? Rata-rata di tempat, kalau di tempat saya rawat inap. Ada ya, berarti bisa ya hitung yang bor indikator efisiensi itu yang bor, BTO, TOI, AFLOS, penggunaan grafik Berber Johnson itu bisa ya? Bisa. Soalnya bisa ya. Saya takutnya kompetensinya tuh saya takutnya ada kalau puskesmasnya kan biasanya ada yang nggak ada rawat inapnya kan. Nah, saya takutnya kompetensi yang terkait dengan statistik pelayanan kesehatan itu tidak menyentuh ke situ kalau di puskesmas. Saya takutnya itu aja sih. Bu. Yang rawat inap itu ada, Bu. Ada ya. Jadi semuanya ini bisa ya. Ya, kalau kita bolos terus sesuai kompetensi kita ada. Coba di Pasienkes, karena kita rekam medis kalau di Puskesmas itu kan masih di satu tempat dirawat jalan aja, bukan? Belum ada yang shift sampai di rawat inap, kita apalagi gitu kan. Pak Suryani udah dapat masalahnya, Bu. Oh gitu. Kalau masalah saya di rawat jalan, Pak, khususnya. Rawat jalan ya. Terus ini Pak, di dalam kompetensi yang terkait coding itu sebenarnya tuh ada sebenarnya harus ada misalnya nih setiap penyakit yang ada di Jabaran di materi praktik ini ada kasus yang didiagnosa. Takutnya kalau misalnya hanya di puskesmas, penyakit yang masuk ke puskesmas itu nggak istilahnya ya nggak banyak gitu Pak. Misalnya ini ada yang terkait gangguan jiwa kayak gitu-gitu yang itu kan perlu ada codingnya tuh kalau misalnya di puskesmas berarti tidak ada ya? Ada nggak Pak? Ada Bu. Ada ya? TV sama ya ada. Oh gitu, oke Cuma lah. kodenya tetap standar Bu kalau di puskesmas. Iya nggak apa-apa. Sudah balik ya tetap ada. Iya. Yang Ada, penting Bu. ada ya, yang penting ininya sih, maksudnya target capaian kompetensinya itu memenuhi gitu Pak. Oh iya, itu pasti Bu. Oh iya, oke lah kalau gitu. Berarti tadi kalau yang di puskesmas, simpus, sibijis nggak ada ya? Tapi coba saya Sibijis di rumah sakit, Bu. Iya. Nah jadi puskesmas mau satu kelompok sendiri aja. Temen Puskesmas gimana yang lainnya? Terus yang rumah sakit ini kita sepakati dulu deh, kita mau buat berapa kelompok ya ini ya? 3 aja mungkin ya, bisa nggak? Yang Puskesmas ini Bu. ada 6 orang ya? Puskesmas ada 6 orang. Gambarannya 3 kelompok besar. Puskesmas 6 orang. Ya. Satu kelompok. Rumah sakit 2 kelompok. Ya. 3 kelompok. Iya gitu ya, berarti rumah sakit ada. Nah ini rumah sakitnya tipe-tipenya nggak perlu kayaknya ya, nggak perlu disamaratakan ya, nggak apa-apa. Kelas rumah sakitnya. Jadi kita bagi 3 kelompok saja, puskesmas, 2 kelompok rumah sakit.
Berarti ada satu kelompok yang 7 ya. Gimana Bapak Ibu, kita sampai 3 kelompok aja? Total kan Yang lain 17. gimana teman-teman? Total kan 19 ya, Bu. 19. Ya. Iya, berarti ada satu kelompok yang 7. Jadi kita bagi yang ada puskesmas sendiri, berarti ini yang di puskesmas sendiri ya. Sepakat ya teman-teman yang di puskesmas, Bapak Ibu? Sepakat, Iya, Bu. Bu. Oke. Nah, berarti yang ini nih sisanya nih rumah sakit. Ayo yang rumah sakit. Rumah sakit Fatimah, rumah sakit jiwa sama Kota Pontianak bareng aja kali ya. Sama satu deh dari rumah sakit Mitra. Ya, gimana? Jadi dari nomor 7 sampai nomor 13 satu kelompok. Bisa nggak? Ini ada rumah sakit IPD nggak? RS Fatimah Melalui tipe Bu. C. ya, RS Fatimah. Oh, RS Fatimah tipe. Oh iya, berarti nggak apa-apa 7 yang itu 7 ya. 7 orang aja yang tipe C ya. Ya itu 7 aja ya. Oh ya. Melalui Noto? Tipe C, Bang. C. C. Untan, Irga? Pait, RS kita masih tipe C. Oh, C. Ah, biasanya kayaknya B. Enggak lagi. Oh, jadi tipe C semua ya itu ya. Nah, wah, ini Sudarso nih. Sudarso tipe A nih. Ya, Bu. Oh gitu, biar bisa saling sama-sama gitu Kak. Mitra Medika? C, kayaknya Mitra. Iya. Intan C juga Pait. Ya, ini Bu. Kira-kira Bu. Oh, rumah sakit Iya. kota belum B ya? Berarti nggak ada Kota. yang B ya. Ya. Oh, nggak apa-apa nih kalau satu kelompok rumah sakitnya tipe C semuanya. Secara pekerjaan sih mungkin sama ya Bu. Sama Gitu. ya. Kalau Jadi ya, yang kan 7 orang aja berarti ya, yang dari nomor 7 sampai nomor 13 satu kelompok. gimana teman-teman? RS jiwa itu apa, Bang? Ada jiwa C kah? Wid ya? Wid. Mbak Wit. Iya Bang, Ya, tipenya apa provinsi? A ya? kalau nggak salah B. Iya. Masih Ah, B. ini B. Pas. Ada satu perwakilan. Kasusnya jiwa. Oke Bapak Ibu, mungkin ini udah ya berarti ya kelompoknya sepakat ya 3 kelompok, berarti ada 3 laporan. Gimana? Gimana teman-teman? 7. Yuk. Ya. Nah. Oke, nah terus yang Belum ada di suaranya dalam Pak masih. Diem-diem baik. puskesmas tadi udah bilang sepakat. Berarti oke ya. Ya, siap. Nah berarti nanti untuk surat izinnya saya buatkan per tempat yang berbeda-beda ini ya. Puskesmas ini siapa? Jadi kalau misalnya rumah sakit Fatimah ada 2 orang, jadi satu surat aja gitu ya. Bu. Iya Bu. Boleh, Bu. Biar enak. Biar enak ya. Biasanya ada biaya-biaya lagi nggak tuh?
Ya Ibu, terkait magang itu tiap rumah sakit berbeda-beda kebijakannya Bu. Kalau di Rumah Sakit Sudarso pada umumnya harus ada MOU Bu antara kampus gitu dengan ya. rumah sakit. Ya seperti itu Bu. Draftnya sudah ada Bu, biasanya sudah ada draftnya, tinggal nanti menyesuaikan nama kampusnya seperti itu. Oh gitu. Jadi kita buat MOU dulu gitu ya Pak. Tapi Iya, Bu. mungkin bisa Kalau sambil untuk di Sudarso, Bu. berproses ya. Iya Bu, Ambil. maksudnya Iya, Bu. mungkin bisa sambil berproses kegiatan praktiknya gitu ya Pak. Bisa nggak kayak gitu Pak? Atau harus nunggu surat dulu? Ya seperti itu biasanya Bu. Kalau ada surat, Gitu. ya biasanya ada surat dari kampus, nanti masuk ke bagian diklik yang draft kerjasama, nanti tinggal dipelajari masing-masing pihak, ya seperti itulah begitu Bu. Nanti ya seperti yang ya universitas lain, sekolah lain juga Bu. Oh, iya. Saya pikir spesial Pak. Oke Jadi Pak, mudah-mudahan terus nanti mudah-mudahan Ya. untuk yang kelas ini spesial Bu. oh gitu. Alhamdulillah ya. Oke Pak, terus nanti kan di dalam laporan itu ada tuh yang bagian yang umum, yang gambaran umum rumah sakit sama gambaran umum rekam medis. Nah itu mungkin bisa diambil aja yang tergantung kesepakatan teman-teman ya. Jadi kita ambil satu rumah sakit aja. Ya betul Bu. Termasuk puskesmas juga kan Bu ya? Iya, jadi kalau puskesmas kita ambil satu puskesmas aja gitu. Mungkin yang puskesmasnya yang paling banyak ininya lah fasilitasnya saya kurang tahu kalau misalnya di rumah sakit. Kalau rumah sakit kan ada bisa dilihat berarti kita ambil yang rumah sakit TPA lah yang kita ambil gambaran umum sama terkait rekam medisnya. Gambaran umum rumah sakit sama rekam medisnya. Nah, kalau puskesmas saya kurang tahu Pak jenjangnya nih. Yang fasilitasnya yang paling lengkap atau paling ininya gambaran Ya. umumnya atau nanti kesepakatan teman-teman aja mau ambil yang yang kita mau taruh di bagian gambaran umum rumah sakit atau gambaran umum puskesmas itu puskesmas yang mana gitu, mau ambil yang gambaran yang penting sama Pak ya misalnya nih Pak Ip ambil yang di gambaran umum rumah sakit Sudarso berarti gambaran umum untuk yang rekam medisnya ambil yang di rumah sakit itu juga Pak. Siap Bu. Gitu jadi ya selebihnya nanti kesepakatan teman-teman aja kali ya yang terkait misalnya yang siapa nih yang bahas terkait SIM RS atau yang terkait coding atau misalnya keseluruhannya mau sama-sama di situ nggak apa-apa, yang penting saya mau lihat di laporannya aja yang dituangkan ke dalam laporan itu seperti apa, itu yang akan saya nilai dari situ aja. Baik Bu. Jadi mungkin insya Allah saya kasih tahu dulu ke Pak Hedi ya untuk surat izin penelitiannya. Nah, semoga di bulan Juli itu mungkin bisa mulai tanggal 4 Juli itu bisa ya. Ininya ada sudah mulai observasi lah. Baik. Analisis ya, ininya. Oke Bapak Ibu, ini lumayan panjang ya diskusinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba yang dibagikan dikasih warna Bang. Tadi belum ya? Iya nanti di share aja ya di grup ya. Nanti dikirim ke saya lagi ya. Biar saya buat Siap, Bu. saya sampaikan ke Pak Hedi. Yang lain yang muda-muda kayaknya saya belum dengar nih suaranya. Hairunisa, terus siapa lagi, Ika, Imam Muzakir, ini udah azan juga.
Nah, kira-kira begini Bu. Iya. Jadi teman-teman yang lain sepakat ya? Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, Jadi ini kan ada 4 praktik, Bu. Sedangkan kelompoknya ada 3. Jadi pembagiannya seperti apa ya, Bu ya? berarti dalam satu kelompok itu tetap mengerjakan yang dari praktik 1 sampai praktik 4. Tapi untuk yang pembagiannya per kompetensi itu silahkan yang misalnya yang di bagian KKPMT siapa yang mau siapa yang mau ngerjain itu kayak gitu. Jadi tetap ya setiap kelompok dari praktik 1 sampai praktik 4, tapi disesuaikan aja ini siapa yang mau ngerjain tentang ini kayak gitu. Paham nggak? Berarti satu orang misalnya satu bagian gitu ya, Bu ya? Berarti laporannya Bisa ada 1, bisa 2. laporannya Laporannya tetap 1. Jadi satu kelompok itu satu laporan. Di dalam satu laporan itu semua kompetensi itu ada, kecuali sesuai tadi misalnya yang di bagian puskesmas dia berarti tentang bahas tentang simpus tidak mengorek sim RS kayak gitu. Atau yang CBJs tadi itu juga karena puskesmas nggak pakai itu berarti tidak membahas ke sana. Jadi yang selebihnya itu dibahas semua sama kelompok tersebut. Gitu ya Pak, yang lainnya gitu kan tadi kesepakatannya ya? Ya betul Bu, seperti itu. Iya. Jadi nanti sesama kelompok kita akan diskusi berbagi tugas lagi gitu Bu ya. Iya, jadi sesama kelompok di dalam kelompok itu berbagi tugas lagi. Misalnya ada yang mau mengerjakan tentang desain formulir. Nah, jadi kan nanti setiap praktik yang ada di kompetensi itu kan sudah ada tuh hasil praktiknya kayak gimana. Nah, itu semua masing-masing dituangkan ke dalam laporan. Nah, masalahnya juga gitu. Misalnya masalah di desain formulir ada nggak? Nah, apa masalahnya? Dari sekian masalah itu mana nih yang perlu kita prioritaskan? Nah, itu tergantung dari kelompoknya. Setelah ditemukan yang perlu kita prioritaskan, itu luarannya. Nah, itu yang kita jadikan kira-kira ini bagusnya kita buatkan apa ya programnya kayak gitu. Program itu nggak harus aplikasi atau misalnya ya pokoknya saya serahkanlah ke Bapak Ibu, entah itu mau dibuatkan seperti sosialisasi ke rumah sakitnya kah, sesuai yang ada masalahnya atau seperti apa, tergantung dari Bapak Ibu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Nanti kalau misalnya ada lagi, misalnya setelah ini ya, atau mungkin nanti baca-baca modulnya, terus atau baca-baca targetnya ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa silahkan bisa disampaikan dulu ke grup. Bapak Ibu kan punya grup kan ya? Nah nanti dari Bu Ingrid nanti akan teruskan ke saya, atau dari Pak Ip juga bisa. Sebenarnya kan Pak Ip ya ininya KKN ya, sipennya ya. Iya, mungkin dari Pak Ip bisa teruskan ke saya dari pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya sementara baca pedomannya atau yang target yang sudah di-share itu ada pertanyaan atau yang masih bingung, nggak apa-apa ditanyakan aja. Siap Bu. Iya. Bisa dicukupkan kali ya Bapak Ibu kalau sudah bisa. Siap Bu. Gimana teman-teman yang lain? Iya, teman-teman yang lain gimana nih? Kelompoknya sudah oke ya, sepakat ya? Ya Bu. Ibu. Oke, terima kasih. Kalau gitu bisa saya tutup Zoom meeting hari ini. Mohon maaf tadi terlambat ya masuk Zoom-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin end meeting ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.